Jika nanti tampilannya kayak ini teman, ini ada keterangan sudah disalurkan tanggal 6 Desember 2023. Nah, jadi ini harusnya semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita update kabar penting juga untuk para orang tua yang punya anak untuk jenjang SD, SMP, SMA. Pastikan kalian melakukan dan juga mengecek hal ini agar kalian bisa dapat bantuan sampai dengan 4,5 juta teman-teman. Ini pun juga bisa untuk tahun ini dan juga untuk tahun depan, dan juga untuk tahun ini pun masih ada pencairan sampai dengan pertengahan bulan Desember ini. Bahkan di depan pun sudah mulai ada pencairan lagi. Jadi buat semua yang punya anak SD, SMP, SMA, pastikan kalian simak sampai akhir video, jangan di skip, biar kalian tahu lengkap bagaimanakah untuk alurnya dan bantuan ini, jumlahnya, dan juga hal-hal yang perlu kalian persiapkan agar bisa dapat bantuan ini juga sampai dengan di tahun depan teman-teman. Jadi buat lengkapnya, simak sampai akhir video, dan seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terupdate mengenai PKH, BPNT, PIP, program prakerja untuk teman-teman semua. So, pastikan kalian stay tune. Dan teman-teman sudah mulai, please bantu supportnya dengan cara klik tombol like dan juga komen bawah bagaimana keadaan kalian. Jika ada juga yang dapat ini, infokan di bawah. Apakah sudah cair? Jika belum cair tapi sudah berubah juga di aplikasinya, infokan juga di kolom komentar teman. Jadi saling update di kolom komentar di bawah untuk teman-teman semua. Jadi buat yang sudah selalu support dengan cara klik like, subscribe, komen, dan juga share. Terima kasih banyak. Semoga rezeki kalian dilancarkan, teman-teman. Oke, teman. Jadi sekarang kita akan bahas untuk bantuan anak sekolah ya. Bantuan untuk SD, SMP, SMA. Di mana pemerintah punya banyak sekali program bantuan. Baik bantuan berupa pangan, bantuan berupa uang tunai, ataupun juga bantuan UMKM. Dan ini kita akan bahas untuk bantuan yang fokus pada jenjang pendidikan untuk anak-anak sekolah, teman-teman. Jadi buat para orang tua yang punya anak SD, SMP, SMA, kalian sebenarnya punya kesempatan untuk juga bisa dapat bantuan ini. Ini adalah bantuan PIP atau bantuan program Indonesia Pintar, teman-teman, yang sudah berlangsung juga beberapa tahun ini. Dan bulan ini pun di Desember ini akan lagi mulai ada pencairan. Ini pun juga tergantung dari jenjang pendidikan masing-masing anak sekolah, teman-teman. Kalian bisa cek ya tabel ini ya, untuk anak SD berapa, anak SMP berapa, anak SMA berapa. Nanti pun juga kalian biasanya akan diberikan kartu, teman-teman, kartu berwarna ungu, dan juga buku tabungan atau simple, tabungan simpanan pelajar untuk penarikan bantuannya. Ini pun juga bantuannya itu dicairkan kadang sekaligus ataupun juga kadang semester per semester, jadi setahun 2 kali, teman-teman. Jadi buat teman-teman ini yang kemarin mungkin sempat tidak cair bantuannya, coba kalian cek di websitenya, teman-teman, di website lainnya ya. Saya berikan juga di bawah, teman, untuk websitenya. Nanti tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, nanti kalian tinggal cek di bagian itu, teman-teman. Nanti kalian tinggal masukkan, ketik NIS atau nomor induk siswa nasional, dan juga ketik NIK, nomor kartu keluarga kalian. Lalu masukkan juga hasil jumlah, kayak ini contohnya 18 kurang 13 ya. Kalian masukkan, lalu kalian nanti cek nama penerima, teman. Jika nanti tampilannya kayak ini, teman, ini ada keterangan sudah disalurkan tanggal 6 Desember 2023. Nah, jadi ini harusnya tanggal 6 Desember nanti ini kalian sudah bisa menarik bantuannya dan bisa mengecek di bank sesuai dengan bank yang sudah kalian dapatkan. Misal kebanyakan tuh bank BRI, teman-teman, untuk yang anak SD. Kalau SMP, SMA bisa pakai bank BNI. Nah, jadi teman-teman pemegang kartu PIP ini adalah teman-teman yang dari keluarga miskin, rentan miskin, ataupun yang dipertimbangkan khusus. Jadi ini pun juga dapat bantuan dari pemerintah berupa bantuan uang tunai, teman-teman, untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Mungkin untuk beli seragam, beli sepatu, beli pakaian, teman-teman. Dan ini pun untuk 3 jenjang pendidikan, yaitu tentang SD, SMP, dan juga SMA. Nah, kemudian bantuan ini, teman-teman, ini juga akan dilanjutkan di tahun depan, di tahun 2024. Jadi buat semua nanti ada beberapa hal yang juga perlu kalian pastikan, teman-teman, karena memang ini akan semakin ketat dan juga akan dicek untuk datanya di beberapa lembaga. Contohnya, ke Dukcapil, Dapodik, dan juga data di sekolah. Jadi pastikan, teman-teman, ketiga data ini selalu sinkron untuk datanya dan juga tidak perubahan. Jadi pastikan di Dukcapil tidak ada perubahan data dan sinkron dengan Dapodik, baik nama lengkap, tidak ada salah penulisan,
usianya, tempat tanggal lahirnya, lalu juga sekolahnya. Begitu juga dengan data di operator sekolah juga pastikan datanya sinkron dan juga sama teman-teman. Ini adalah program yang bertujuan untuk tetap memberikan bantuan kepada masyarakat yang punya anak yang kurang mampu untuk tetap bisa belajar, punya kesempatan belajar, dan juga meringankan beban biaya pendidikan. Karena sekarang pun juga sebenarnya sekolah SD pun itu untuk biaya gedung itu gratis ya, tapi juga SPP juga gratis. Tapi kayak mungkin pakaian, sepatu, ini tetap perlu bantuan. Inilah bantuan yang digunakan untuk bisa membantu mereka dari bantuan program PIP ini, teman, seperti itu. Jadi syaratnya ya adalah peserta ataupun dari keluarga yang miskin, rentan miskin, lalu juga peserta keluarga juga merupakan peserta program Keluarga Harapan atau PKH, lalu juga peserta didik adalah keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera atau KKS, kemudian juga peserta didik yang berstatus yatim piatu atau piatu dari sekolah atau panti asuhan yang memang juga tidak mampu. Kemudian peserta didik yang terkena dampak bencana alam juga bisa dapat. Kemudian juga peserta didik yang tidak bersekolah atau drop out yang diharapkan kembali bersekolah. Jadi buat anak-anak juga mungkin kalau pintu tangga yang anaknya sudah tidak bersekolah tapi masih usia sekolah, bisa diajukan untuk juga bisa dapat bantuan PIP ini agar bisa bersekolah lagi, teman-teman. Kemudian juga peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah dari orang tua yang mengalami pemutusan hubungan kerja di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di lembaga masyarakatan, memiliki lebih dari 3 saudara yang tinggal di serumah, ini pun juga bisa dapat bantuan. Kemudian juga yang berikutnya, peserta pada lembaga kursus ataupun juga peserta pada lembaga kursus atau satuan pendidikan non-formal lainnya. Ini pun juga tetap bisa dapat bantuan PP ini, selama mereka juga adalah keluarga yang tergolong miskin ataupun juga rentan miskin, teman-teman. Juga bantuan yang diharapkan bisa meningkatkan SDM kita. Jadi jangan sampai ada anak usia sekolah tapi tidak bersekolah karena terkendala biaya, teman, seperti itu. Jadi buat teman-teman juga orang tua semua, pastikan kalian mengecek di websitenya PIP, lalu juga tanyakan ke pihak sekolah, apakah kalian sudah terdata ataupun juga sudah layak. Jika emang layak agar didaftarkan, agar nanti jika misal tahun ini belum dapat, kalian tahun depan bisa diajukan untuk bisa dapat bantuan PIP ini, karena lumayan banget bisa meringankan beban orang tua untuk membiayai anaknya sekolah, teman-teman, seperti itu. Jadi buat semua itu sih update untuk pencarian bantuan PIP. Yang jelas untuk nanti siang saya akan bahas juga untuk bantuan rice cooker, Batelino, dan juga bantuan lainnya PKHPNT untuk semua. Jadi pastikan teman-teman kalian stay tune terus karena akan banyak sekali info terupdate, info penting seputar bantuan pemerintah dari channel ini. Jadi pastikan juga kalian tidak ketinggalan dengan selalu stay tune di channel ini, teman, seperti itu. Jadi buat yang suka, please kalian like, comment, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Saya Aryawan Agus dan pastikan kita ketemu lagi di next video. Dadah.